Halo Prokom Indonesia. Edisi kali ini kita akan membahas pembahasan soal tryout SKB Pranata Komputer. Simak terus. Sampai saat ini sudah 600 orang lebih telah mengikuti tryout SKB baik SKB Pranata Komputer maupun SKB non Pranata Komputer. Tryout ini memiliki keunggulan di mana setiap member bebas mengakses kapan saja dan tidak ada batasan waktu untuk mengulang kembali tryout-nya. Tak hanya di situ, setiap member juga saya mentori di dalam Google Classroom, di mana sudah ada modul-modul materi yang bisa di-download secara gratis. Informasi saja, sekarang sudah ada 3 kelas Google untuk peserta tryout SKB Pranata Komputer dan 1 kelas Google untuk peserta tryout SKB non Pranata Komputer. Paket tryout ini juga dilengkapi dengan pembahasan dengan animasi video yang mudah dipahami. Penasaran seperti apa pembahasannya? Yuk kita simak video berikut ini. Seorang pranata komputer yang mempunyai ijazah D3 dan menduduki golongan 3C, maka ia masuk dalam jenjang jabatan pranata komputer. Untuk pranata komputer yang mempunyai ijazah D3, maka ia masuk dalam jenjang jabatan keterampilan. Untuk jabatan pranata komputer tingkat keterampilan itu mulai dari pemula, terampil, mahir, dan penyelia. Untuk golongan 3C, maka ia masuk dalam jenjang jabatan penyelia. Next, berikutnya soal yang ke-7. Agar dapat naik pangkat, seorang pranata komputer wajib mengumpulkan bla 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 dalam periode tertentu yang kemudian dinilai oleh tim penilai. Jadi saya jelaskan alur pengajuan DUPAK seorang pranata komputer. Seorang pranata komputer setiap kali mengerjakan kegiatan IT, maka ia wajib membuat bukti fisiknya. Dari kumpulan bukti fisik tersebut kemudian disatukan menjadi sebuah laporan yang namanya DUPAK atau Daftar Usul Penetapan Angka Kredit. Dari DUPAK tersebut kemudian dinilai oleh tim penilai. Kemudian tim penilai membuat rapat penetapan angka kredit. Dari hasil rapat tersebut diterbitkan bapak atau berita acara penetapan angka kredit. Dari bapak tersebut itu menjadi acuan untuk menerbitkan PAK masing-masing pranata komputer. Jadi agar seorang pranata komputer dapat naik pangkat, maka wajib mengumpulkan DUPAK. Terakhir, soal ke-20. Berikut ini unsur-unsur kegiatan pranata komputer yang dikerjakan tingkat keterampilan maupun tingkat keahlian, kecuali pada Permenpan yang baru nanti itu ada 10 butir kegiatan, yaitu meliputi IT Enterprise, Sistem Informasi, Pengelolaan Layanan TI, Pengelolaan Data, Sistem Jaringan Komputer, Audit TI, Pengelolaan Infrastruktur TI, Manajemen Risiko TI, Pengolahan Data, dan TI khusus. Untuk kegiatan pranata komputer yang dikerjakan tingkat keterampilan maupun tingkat keahlian, itu jumlahnya ada 7, yaitu Sistem Informasi, Pengelolaan Data, Sistem Jaringan Komputer, Audit TI, Pengelolaan Infrastruktur TI, Pengolahan Data, dan TI khusus. Jadi jawabannya yang benar yaitu IT Enterprise, karena IT Enterprise hanya dikerjakan oleh pranata komputer tingkat keahlian. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa terus belajar dan tetap semangat. Saya Basuki Rahmat. Salam Prokom Indonesia.
Suatu komputer memiliki IP address 11.00.100.0.100.0.100.000.100.100.100. Maka tentukan network ID, host ID, dan kelas IP. Pada soal ini itu sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu trik menghitung subnet mask dengan cepat, cara konversi bilangan biner ke desimal, dan sebaliknya. Untuk mengerjakan soal ini, langkah pertama, konversikan dulu bilangan binernya menjadi bilangan desimal. Masukkan angka-angka bilangan biner ke dalam kotak ajaib. Jumlahkan bilangan yang bernilai 1. Misal, angka 192 diperoleh dari penjumlahan 128 ditambah 64. Angka 168 diperoleh dari penjumlahan 128 ditambah 32 ditambah 8. Angka 100 diperoleh dari penjumlahan 64 ditambah 32 ditambah 4. Dan yang terakhir, angka 20 diperoleh dari penjumlahan 16 ditambah 4. Jadi sekarang diperoleh IP-nya yaitu 192.168.100.20. Dengan demikian dapat kita ketahui network ID-nya yaitu 192.168.100, sementara host ID-nya yaitu 20 dan termasuk dalam kelas C. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti tryout SKB Pranata Komputer ataupun ingin bergabung dalam Google Classroom, silakan bisa menghubungi nomor WA saya di bawah. Kemudian soal ke-40, diketahui sebuah network 192.168.1.0/29. Hitunglah jumlah subnet, jumlah host per subnet. Untuk mengerjakan soal ini, teman-teman perhatikan angka CIDR-nya yaitu 29. Nah, sekarang kalian buat kotak ajaib sebanyak 32 buah. Kemudian tulis angka 1 sebanyak 29 buah, dimulai dari sebelah kiri. Sementara pada kotak ke-30 sampai dengan 32, tulislah dengan angka 0. Untuk menghitung jumlah subnet, rumusnya yaitu 2 pangkat X, di mana X adalah jumlah binari atau angka 1 pada oktet terakhir. Jika kita hitung jumlah angka 1 pada oktet terakhir yaitu ada 5 buah. Jadi jumlah subnetnya adalah 2 pangkat 5 sama dengan 32 buah. Berikutnya kita hitung jumlah host per subnet. Rumusnya yaitu 2 pangkat Y min 2. Ada yang tahu nggak kenapa dikurangi angka 2? Silahkan komen di bawah ya. Kita lanjut. Y adalah kebalikannya dari X, di mana Y adalah jumlah binari atau angka 0 pada oktet terakhir. Jika kita hitung jumlah angka 0 pada oktet terakhir yaitu 3 buah. Jadi banyaknya host per subnet adalah 2 pangkat 3 min 2 sama dengan 8 min 2 sama dengan 6 buah. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah jumlah subnet 32 buah, sementara jumlah host per subnet adalah 6 buah.